wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah, semoga Anda semua diangkat derajatnya oleh Allah dengan adanya bulan Ramadan yang penuh. Kita menghormati bulan Ramadan, kita junjung tinggi Ramadan, karena Ramadan adalah karunia yang luar biasa. Saat Ramadan inilah saya diberikan petunjuk yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya, yang sangat saya banggakan dan saya syukuri, hingga saya tidak mampu menikmati petunjuk Allah yang luar biasa, karena begitu nikmat hingga saya terlena dari berbagai permasalahan dunia, hingga saya tidak mampu berpikir dengan nikmat kecil yang saya lihat, karena saya itu orang yang penuh kekeliruan dan penuh kekotoran. Dari hikmah Ramadan ini kita harus punya sikap menjunjung tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat, mari kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan akhlakul karimah. Karena entah sengaja entah enggak, saya di bulan Ramadan ini seperti dibawa ke langit entah kemana, hingga saya menangis. Saya minta tolong pada teman-teman semuanya seluruh Indonesia, tolonglah saya, selamatkan jiwa saya. Saya mohon maaf kalau saya membebani teman-teman seluruh Indonesia, bahkan rakyat Indonesia. Saya mohon maaf, tolonglah saya, itu kata-kata saya. Saya sangat takut sekali tergelincir kepada duniawian. Ya Allah, hanya petunjuk-Mu yang bisa membimbingku, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan barokah dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Waliullah. Hanya itu saja. Bismillah wa ridallah. Hanya itu. Hai saudara-saudara, saya didatangi tamu yang tidak pernah saya sangka-sangka. Entah yang mengatasnamakan Habib Bahar, saya disuruh minta maaf, dan Habib Rizik. Saya sudah minta maaf. Saya menangis bukan karena apa, saya memeluk Habib Najib bukan karena apa. Bentuk mahabbah saya pada duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan saya buktikan bentuk mahabbah saya demi keluarga saya, darah pribumi Indonesia. Saya tidak pernah lari dan saya tidak pernah takut, karena ini perintah Allah dan perintah Rasulnya. Saling wasiat-wasiatan, ingat mengingatkan. Saya terima kasih diingatkan agar tidak kasar. Saya terima kasih diingatkan agar tidak ngomong seenaknya saya. Oke, mungkin saat ini di bulan Ramadan aku terlelap dalam tidurku, bermimpi entah apa. Saya tertawa tersenyum dikata-katain orang se-Indonesia, bahkan Aldo sendiri, Habib yang jualan roti, yang kontennya mengangkat tentang klarifikasi saya yang waktu di
persekusi, mau main fisik, mau main ini, nanti dulu. Ini Ramadan penuh berkah. Ini Ramadan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu-wahyu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tujuan lain Allah agar Rasulullah diangkat derajatnya, dijadikan pemimpin, dijadikan Rasul, walaupun dengan proses yang begitu berat. Dengan satu kata, menurut mufassir, menurut pandangan ulama, bahkan itu penafsiran ayat-ayat dari berbagai ayat yang begitu luas, hingga timbul kata-kata begini: wal-lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin li'ijazi bi aqsari suratin minhul mutabbatu bitilawati. Wal-lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'ijazi bi aqsari suratin minhul mutabbatu bitilawati. Saya ulangi lagi. Wal-lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin li'ijazi bi aqsari suratin minhul mutabbatu bitilawati. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat meminta, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada Tuhan selain dengan cara pun apapun, dan tidak ada Tuhan atau yang dipertuhankan, yang atau yang dihormati atau apa, yang disembah, yang ditinggikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditanamkan oleh Allah wahyu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh karomah, Ramadan penuh mukjizat. Jadi jangan main-main saat bulan Ramadan. Jagalah perilakumu, hargailah petunjuk Allah yang luar biasa, yang diamanahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ruh-ruh, wahai ruh-ruh, wahai ruh-ruh ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tergolong syuhada wa sholihin, yang seperti kata Nabi Ibrahim, ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan, yang dijadikan satu, wahidan, yang dijadikan, wa nahnu lahu muslimun, golongannya orang mukmin. Sesuai permintaannya Nabi Ibrahim, idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samawati man aman, menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, masyarakatnya birrul walidain, menjunjung tinggi nama Rasulullah, memperjuangkan akidah Rasulullah, yaitu mematahkan kata-kata yang tidak sesuai. Itu ayat diturunkan kepada Rasulullah, dan kemudian untuk menjaga dzurriyyah Rasulullah. Saya tetap akan berjuang menjaga dzurriyyah Rasulullah, tapi bukan karena dipersekusi. Saya takut dengan kelompok-kelompok. Saya tidak pernah takut. Saya tidak sombong. Saya tidak pernah takut. Mungkin itu adalah perjalanan cara saya menghormati Ramadan dan cara saya menghormati dzurriyyah Rasul. Saya berbicara tidak pernah tanpa dasar, tidak pernah tanpa istihad. Saya tidak pernah kenal tetangga dan siapapun. Jangan membeda-bedakan. Kemarin saya terima kasih diingatkan agar berhati-hati dalam berbicara, tapi wajib saling ingat mengingatkan.
dan mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Habib Ba'a dan Habib Rizik, saya sudah minta maaf, entah itu utusanmu atau apa, tapi menurut saya itu adalah utusan Allah yang diberikan syafaat oleh Rasulullah mendatangi saya. Berarti saya harus lebih baik sebagai umat Rasulullah untuk mencari solusi bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan kata-kata baik, keputusan secara sistem baik sesuai yang diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin li'ijazi bi aqsari surati minhul mutabbatu bitilawat. Jadi ayat yang diturunkan kepada Rasulullah yang harus digunakan sebagai bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum sebagai sumber keputusan keseimbangan untuk menjaga duriyah Rasul. Saya tanyakan kepada Habib Ba'a, karena saya sudah minta maaf dan diklarifikasi seluruh Indonesia tidak mematahkan semangat saya untuk mempertahankan duriyah Rasulullah. Saya tanyakan Al-Ahzab, surat Al-Ahzab 33, bab duriyah, bab ahlul bait, tolong jangan dipotong. Wa yutahhirkum tathira. Innanya kemana, anunya kemana, dan terangkan sesuai. Karena ini adalah nisfu Sya'ban, turunnya Al-Quran, maka terangkan sejelas-jelasnya. Jangan membodohi umat, jangan menyusahkan umat, jangan membuat simpang siur. Ini Islam, ini bangsa Indonesia, ini pribumi. Siapapun tidak boleh, ini adalah negara, punya aturan. Jadi jangan main-main, siapapun Anda. Oke, saya tidak akan berkata kasar, tapi saya menanyakan karena wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Anda harus bertanggung jawab sebagai duriyahnya dan harus secara seimbang ilmuwan, jangan asal-asalan. Kalau memang benar-benar Anda duriyah Rasulullah, jadi jangan hanya cerita saya duriyah kemudian begini, saya tidak menjadi pengecut dan pemban. Jangan. Ceritakan tentang hikmah, ceritakan tentang fadilah, keilmuan, bahwa ilmu itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan perpecahan. Sampaikan bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Saya menuntut kepada roh-roh, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ruh suhada wa sholihin, awliya Allahi la khaufun alaihim wa lam hum yahzanun. Tunjukkan kebenaran di muka bumi ini. Hanya segelintir ayat kemudian memecah belahkan. Tolong jelaskan. Saya hanya minta penjelasan, rakyat Indonesia minta penjelasan. Karena Rasulullah dilahirkan ke bumi ini untuk membawa pencerahan, kedamaian, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Bukan cocok-cocotan dan lain sebagainya. Kamu yang dikatakan imam besar Habib Rizik, tolong. Saya tidak tahu entah kamu Habib entah tidak, tapi semua orang mengatakan Habib seluruh Indonesia. Bahkan Habib Ba'a dikatakan Habib. Saya tidak tahu, tapi tolong terangkan secara jelas masalah duriyah, awal sampai akhir. Hai, saya sebagai umat Rasulullah yang terbodoh, yang tidak bermanfaat, dan saya sudah mengatakan di waktu diskusi bahwa penghormatan Habib adalah umat Rasulullah yang mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungannya, sebagai permohonan syafaat, sebagai bentuk pembangunan suatu hati, karena Rasulullah masuk pada rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi
warusulihi baru kita lihat dengan wakutubihi. Kalau kita iman standar mahabbah kepada Rasulullah aja harus standar Al-Quran dan petunjuk perilaku Rasulullah SAW. Jadi bukan menurut pendapat siapa-siapa. Maka terangkan kenapa sudah disucikan atau sudah suci, atau memang Allah langsung membentuk atau akan disucikan. Bahasa akan itu fi'il mudhari punya zaman berapa. Jadi jangan dipelintir. Yang disucikan itu siapa? Maaf, ini Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, mau buat apapun silakan. Ini adalah wasiat bulan Ramadan. Ini adalah nuzulul Quran. Dan sebentar lagi kita menyambut Lailatul Qadar. Mari kita kibarkan kebenaran. Qul ja'al haqqo wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Mari bangkit. Apa? Takut dengan apa? Gak ada apa-apa di muka bumi ini. Kita yang cari adalah ridha Allah dan syafaatnya Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah adalah dengan standar ilmu. Man arada dunya falah bil ilmi. Man arada ilmu harus dengan ilmu. Saya dikira penakut. Najib, Habib Najib itu kenal saya. Dan saya kenal yang ikut semua itu. Saya tahu semua itu. Orang-orang itu saya tahu semua. Kalau saya mau, kalau saya orang jahat, hanya main serang-serangan, tidak akan menang sama saya. Kamu tahu? Dan saya tahu kapasitas gerakan mereka sampai dari mana. Dan ini bukan kali pertama saya bertemu dengan Najib. Paham? Dan ini kesempatan. Saya sudah selesai masalah dengan Bahar tentang masalah apa. Tapi kita wasiat-wasiatan berbicara tentang kebenaran. Karena dia menggunakan media, maka saya menanyakan lewat media. Kalau dia tidak menggunakan media, maka saya menanyakan tidak lewat media. Hanya itu aja. Apa salahnya? Ya kan? Halo bro, jangan takut. Wahai aktivis NKRI, kenapa harus takut? Karena saya takut. Kemudian kamu takut. Saya tidak pernah takut. Saya masih merenungi mimpi saya sebelum 3 hari ada kejadian atau 2 hari ada kejadian. Dan di bulan Ramadan ini saya banyak bermain dengan hati, dengan tentang istihad-istihad itu. Kamu semua penonton goblok, sok-sokan menghukumi orang. Kita buktikan. Kalau saya takut, saya nyuruh orang jaga rumah dan lain sebagainya. Saya tidak pernah takut. Saya bukan kali ini, dan saya bukan pengecut. Kepolisian juga sebetulnya sudah tahu saya. Dan saya tidak pernah neko-neko. Tapi kalau masalah akidah, masalah agama, nanti dulu. Paham teman-teman? Hai pecinta bangsa, aktivis NKRI, khususnya dari NU, jangan pernah takut. Saya dengan beda cara berjuang beda. Saya biasa sejak kecil sendiri. Dan di YouTube sudah saya ceritakan semua. Di Pekalongan tempatnya Gus Arya, silakan tanya Ndoro dan lain sebagainya. Tanya.
pasti Anda tahu Gus Arya, saya tidak pernah menjadi takut. Karena masuk bulan puasa, saya seperti dibawa di langit, diskusi tentang petunjuk Allah. Hanya itu saja. Tapi kalau memang saya dibangunkan, saya dibangunkan oleh keluarga Duriyah Rasulullah, oleh keluarga Rasulullah, Duriyah Rasulullah bangkit, maka saya akan bangkit. Saya akan tunjukkan kebenaran ini. Akan saya tunjukkan. Saya tidak pernah main-main. Anda mengajarkan saya tentang kebaikan. Terima kasih. Walaupun dianggap orang-orang saya dipersekusi, saya tidak pernah dipersekusi. Tapi saya didatangi oleh roh-roh Rasulullah, umat-umat Rasulullah yang bijak, agar saya lebih baik dengan ilmu yang baik, yaitu ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap berpegang teguh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bro, saya sudah gila bro. Saya nggak ganti pakaian, nggak mandi 3 hari. Saya lagi stres. Saya itu orangnya setengah ketan, setengah beras, setengah edan, setengah waras. Sudah ngomong berkali-kali, bukan 1 kali, 2 kali. Kamu membangunkan aku, Duriyah Rasul. Dan Rasul mengingatkan aku, jagalah keturunanku. Jagalah keturunan. Akan saya jaga menurut akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pamomong, istilahnya bahasa Jawa, akan sabar dan akan tetap mengingatkan sampai akhir saya. Karena itu kewajiban saya, bentuk mahabbah saya kepada Rasul. Ini saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Demi bangsa ini, demi NKRI, demi pribumi, bahwa pribumi itu bijak, bahwa pribumi itu bisa, NU bisa ngemong, bisa menjaga Duriyah Rasul dengan akidahnya, dengan petunjuk Allah. Kita tidak berpecah belah. NU tidak pernah berpecah belah. NU selalu mendukung Duriyah. Tapi dengan ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk. Satu goblok, dengerin ini. Dengerin, wahai rakyat Indonesia. Dengerin, wahai kaum muslimin. Allah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mematahkan atau mengalahkan kata-kata yang keliru. Siapapun itu, walaupun Duriyahnya sebagai bentuk mengingatkan, wasiat, mengajak kepada kebaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, cuma dengan hikmah, maka dengan pertimbangan ilmu yang luas. Wa mau'izatil hasanah, berbicara dengan pertimbangan ilmu yang luas, tidak asal berlogika. Wajatilhum billati hiya ahsan, keputusan penyampaiannya harus sesuai dengan standar ilmu. Jangan diembel-embeli yang lain. Goblok atau apapun itu dilarang. Saya sudah diingatkan di bulan Ramadan, ya didatangkan adalah Duriyah Rasul. Maka tadinya saya agak putus asa, bagaimana saya cara mengabdi padamu ya Rasul, bagaimana cara saya mahabbah padamu ya Rasulullah. Saya teringat wallaftul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ijazi bi aqsari surati minhul muta'abbadu bitilawah. Hanya tentang Tuhan. Ayo teman-temanku se-Indonesia, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kelompok tidak menimbulkan masalah. Kelompok
orang berkelompok justru menimbulkan ketakutan. Kenapa berkelompok? Kalau orang berani ke kuburan, orang satu juga nggak apa. Kenapa harus orang dua? Kenapa harus orang tiga? Kalau urunan berarti tanda tidak mampu. Sudah jelas ayatnya. Ramadan, kita bangun jiwa kita sesuai kata Rasul. Bangun, mari kita bangun. Tenang bro, saya tetap biasa. Rumah saya sepi karena kayak hutan mas. Di desa indah. Saya pegang teguh itu YouTube yang dianggap oleh Aldo saya dipersekusi. Maaf do Aldo, Habib Aldo yang terhormat. Channelnya apa itu saya? Maaf, saya tidak pernah takut dan tidak pernah merasa dipersekusi. Tapi saya setback ke belakang adalah bil hikmah. Mengajak hati saya bil hikmah. Wa mau'izatil hasanah. Berbicara dari hati ke hati tentang petunjuk Allah di bulan Ramadan ini sebagai keputusan istihad saya, kebijaksanaan saya sebagai umat Rasulullah SAW. Saya jangan disamakan orang lain. Saya jangan disamakan orang lain. Saya adalah Baidawi. Saya Muhammad Baidawi. Ya, tinggal di Kedung Wali. Alamat saya adalah Kedung Wali, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Paham? Saya menempat di Kedung Wali, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mau diapapun, bahkan pun saya nggak pernah. Tapi saya menghormati orang-orang itu. Dan saya kira semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Aman bro. Aman. Anda keliru. Anda keliru bermasalah dengan orang gila. Tapi orang gila tidak asal mengambil keputusan. Iya kan? Jangan salah mengambil keputusan, maka salah akidah. Oke, teman-teman, bangkit. Mari kita sucikan jiwa kita di bulan Ramadan. Banyak taqarruban ilallah. Jangan buat hinaan-hinaan. Lebih baik amal 1.000 rupiah dilibatkan 1.000. Oke, teman-teman, doakan saya istiqomah di jalannya Allah. Oke teman, kita berjuang terus. Ini negara kita, kewajiban rakyat Indonesia sebagai pribumi. Jangan sampai diacak-acak oleh siapapun, walaupun itu apapun, birokrasi atau apapun. Jangan. Mari kita bersatu lagi, kita bangkit, kita teruskan perjuangan Rasulullah SAW. Untuk tujuannya Allah menurunkan wahyu untuk mematahkan atau mengalahkan argumen-argumen yang menyimpang. Entah itu dari kalangan umat muslim sendiri, entah itu dari kalangan duriyah. Itu wajib kita jaga. Cara menjaga kita bagaimana? Melarang untuk berbuat jelek. Ini tugas kita. Amal ma'ruf nahi mungkar. Mari kita munajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perkuat jiwa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian minta barokah barokah dan karomahnya Syekh Abdul Qadir habis lebaran.
kita hiburan lagi. Sekarang hiburan tentang istihad, tentang hati. Begitu indah kalau orang yang betul-betul mukmin memiliki teman hati yang hidup, hati yang bisa berbicara, hati yang bisa bergurau, hati yang bisa memandang luas, menyelam di dasarnya lautan yang penuh beraneka ragam kehidupan. Sedangkan hatinya orang kafir yang tertutup, yang mata qalbuhu wa dhifa yakinu, tidak punya keyakinan, hidup mewah, punya mobil, punya pangkat jabatan aja pusing. Jelas sudah dalam tangan, ya kan? Jelas nggak? Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhumuman madhura, panas kehidupannya lewat kelompok ini, lewat kelompok ini, lewat kelompok ini, panas dan tersisi, seakan-akan tidak punya tempat, tidak punya kedamaian, hidup di dunia yang luas, banyak kenikmatan, tapi tidak pernah punya kedamaian. Ya kan? Kalau orang mukmin enggak. Walaupun kita duduk seperti ini, hatinya bisa menyelam di dasar lautan sampai lautan Atlantis. Ya, bisa berbicara dengan paus Atlantis dan lain sebagainya. Hahaha, indah sekali, indah sekali. Belajarlah hormati Ramadan, teman-teman. Jangan hiraukan orang-orang yang lain. Kita sekarang harus menikmati Ramadan yang luar biasa. Oke teman-teman, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, kalau salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya untuk sarana ingat mengingatkan, mengajak ke jalan kebaikan dengan perilaku yang baik, kata-kata yang baik dalam mengambil keputusan yang baik. Oke teman-teman, oke itu aja. Saya ucapkan syukron kula syukri, wa farham kulla farhi, wa antafalana, wa najatan linajatina, amin amin ya mujibatis sa'ilin. Akhirul qaul, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.